Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau ruas jalan yang rusak parah yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Rabu 17 Mei 2023. Dalam hal ini Jokowi menjanjikan perbaikan jalan tersebut akan dimulai setidaknya pada Juli mendatang. Mobil dinas Presiden Joko Widodo sengaja melaju di atas jalanan yang rusak berat ini sebagai bagian dari peninjauan ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Dalam kunjungan ke lokasi itu pada Rabu 17 Mei, Presiden menyebut dari 33.000 km jalan kabupaten di Sumatera Utara, sekitar 13.000 mengalami kerusakan. Jalan dengan kondisi rusak di ruas Gunting Saga sendiri sepanjang 13 km. Belum lagi jalan menuju Tanjung Leidong sepanjang 17 km dengan kondisi serupa. Presiden menjanjikan perbaikan akan dilakukan secepatnya. Ini yang segera kita perbaiki, nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli. Dan semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh pusat, yang kira-kira provinsi, kabupaten, atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan. Presiden mengaku mendapatkan informasi tentang jalanan rusak tak hanya dari Kementerian PUPR, namun juga dari laporan masyarakat melalui media sosial miliknya. Sejauh ini, Presiden menyebut ada laporan sebanyak 7.400 lokasi jalan rusak yang masuk melalui Instagram, Twitter, dan Facebook. Pemirsa, tim konservasi wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat membawa bangkai harimau Sumatera yang mati di perkebunan milik warga di Kabupaten Pasaman ke UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian hewan mamalia tersebut yang masuk dalam salah satu daftar satwa dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Untuk memastikan penyebab matinya seekor harimau Sumatera dengan nama latin Panthera tigris sumatrae di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, tim konservasi wilayah 1 BKSDA Sumbar membawa bangkai harimau itu ke UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat guna dilakukan nekropsi pada tubuh hewan karnivora tersebut. Tiba menggunakan mobil polisi kehutanan pada Selasa 16 Mei pukul 20.30 WIB, hewan yang masuk dalam kelas mamalia itu langsung diangkut oleh petugas menuju ruang bedah hewan di rumah sakit tersebut. Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Sumbar, Dr. Hewan Idam Fahmi, di Padang Selasa 16 Mei menjelaskan, nekropsi merupakan proses pembedahan bangkai hewan guna melakukan investigasi medis terkait adanya gangguan atau kelainan pada anatomi tubuh hewan secara keseluruhan. Proses nekropsi sendiri terdiri dari pemeriksaan fisik luar seperti kulit, bulu, selaput lendir, mata, rongga mulut, serta kaki dan tangan. Selain pemeriksaan fisik luar, juga dilakukan proses penyayatan pada rongga dada dan perut. Hal ini bertujuan untuk melihat kejanggalan yang tidak tergambarkan saat pemeriksaan fisik luar. Dr. Idam menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ditemukan perubahan pada kondisi organ pada rongga dada serta perut harimau Sumatera tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut itu kita mengirim sampel dari organ-organ ke Balai Veteriner Baso Bukit Tinggi. Itu tuh kita mengirim organ limpa, ginjal, paru-paru, jantung untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena untuk mengkonfirmasi dari perubahan yang kita lihat secara kasat mata akan lebih teguh diagnosanya jika kita lakukan pemeriksaan melalui mikroskopik.
Sebelumnya, dari hasil identifikasi awal tim medis dari Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi di Polsek Kinali, Kabupaten Pasaman, gagal pernapasan menjadi faktor utama matinya harimau Sumatera tersebut saat terjerat pada perkebunan milik warga di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Selasa 16 Mei. Harimau yang diperkirakan berusia kurang dari 2 tahun berjenis kelamin betina tersebut diketahui terperangkap di jerat babi milik warga pada pukul 9 pagi. Pemirsa, beberapa waktu lalu beredar video seorang laki-laki membentak pengemis di kawasan Jalan Lejen Sutoyo, Kota Malang. Setelah video tersebut viral, petugas Satpol PP melakukan penelusuran terkait jaringan pengemis di Kota Malang. Ini pengemis yang ngomongin Mas. Publik Kota Malang dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 14 detik memperlihatkan seorang pria membentak pengemis dan menyuruhnya mengemis. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan pria dalam video tersebut diduga sebagai koordinator pengemis. Jika terbukti, maka akan diserahkan ke kepolisian. Nah, terkait yang viral itu, memang diduga diindikasikan ada beberapa pengemis yang dikoordinir. Karena ini memang agak rapi. Sehingga nanti kalau memang ini diindikasikan memang ada kayak sistem pemaksaan, pemerahan, nanti pihak berwenang yang menindaklanjuti. Kita hanya menindaklanjuti terkait dengan pengemisnya aja. Rahmat menegaskan bahwa Satpol PP bertindak sebagai penegak perda. Jika anak jalanan atau pengemis terjaring operasi, maka akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk diberi pelatihan agar tidak hidup di jalanan lagi. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa. Nguri-nguri budaya hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus melakukan pengawasan dan sosialisasi ke sejumlah pangkalan dan agen LPG 3 kg bersubsidi yang ada di Kota Palangkaraya. Upaya ini dilakukan sebagai komitmen dinas setempat dalam memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan oleh masyarakat. Tim Penindakan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya bersama Satpol PP dan Babin Kamtipmas intensif melakukan sosialisasi dan pengawasan gas LPG 3 kg subsidi di beberapa pangkalan dan agen Selasa 16 Mei 2023. Upaya ini untuk menindaklanjuti informasi masyarakat terkait harga jual dan kelangkaan LPG 3 kg di tingkat pangkalan dan agen. Harga LPG di tingkat pangkalan dan agen dijual Rp22.000, sedangkan di tingkat pengecer seharga Rp35 hingga Rp38.000. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan pembinaan terhadap agen dan pangkalan agar tidak melakukan kecurangan. 6 agen akan kita panggil untuk komitmen bersama-sama memerintahkan pada teman-teman di pangkalannya agar komitmen menjual di warga masyarakat sebesar Rp22.000 dan tidak ada lagi ngecer-ngecer ke kiri kanan atau ke warung-warung. Itu harapan kita. Sementara itu di lokasi yang sama, Joko Wibowo, Kabid Penyidik dan Penegakan Hukum Satpol PP Kota Palangkaraya, menegaskan pihaknya akan menindak tegas kepada pemilik usaha pangkalan dan agen LPG 3 kg jika diketahui bekerja sama dengan pihak pengecer. Nanti kita
kita bina dulu mereka supaya mereka tidak memberikan ke tempat lain, tetapi mereka menjual di pangkalannya sendiri. Pemerintah Kota Palangkaraya selanjutnya akan memanggil pihak agen dan pangkalan LPG 3 kg dalam waktu dekat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan tinjauan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 4 Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam kunjungannya tersebut terdapat satu momen menarik ketika Presiden meminta murid jurusan Tata Busana untuk menjahitkan baju untuk dirinya. Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 4 Kota Jambi Selasa 16 Mei. Dalam kunjungan tersebut ada momen menarik ketika Kepala Negara mendatangi kelas Tata Busana. Di kelas yang didominasi oleh murid perempuan ini, Presiden dibuat kagum oleh keterampilan yang dimiliki oleh para siswi dalam menjahit pakaian. Karena itulah Presiden secara spontan meminta kepada para siswi tersebut untuk menjahitkan pakaian untuknya. Dan apabila sudah selesai dibuat, Presiden meminta agar pakaian itu dikirim langsung ke Istana Negara Jakarta agar dapat dikenakan oleh Presiden sendiri. Tadi saya lihat desain bajunya, fashion untuk bajunya juga saya lihat bagus-bagus, saya pesen itu aja. Ya, yang penting nanti kalau udah jadi saya lihat kekecilan atau kegedean atau bagus. Saya tunggu nanti mungkin nggak tahu sebulan lagi jadi. Para siswi merasa bangga bisa mendapat pesanan dari orang nomor 1 di Republik Indonesia. Pak Jokowi ingin membuat baju untuk kemeja untuk semua, untuk Pak Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan, SMK Negeri 4 Kota Jambi adalah sekolah menengah kejuruan terbaik di Jambi. Sarana yang dimiliki sekolah sudah lengkap dan jurusan yang dimiliki sudah mumpuni, mulai dari program keahlian kuliner, perhotelan, busana, tata rias, hingga spa. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap, tetap mantap rasanya pemirsa.
menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan meminta dinas terkait di kabupaten kota untuk menyediakan sapi pejantan unggul guna pelaksanaan program Sikomando atau sapi kerbau komoditas andalan negeri. Pejantan unggul ini dibutuhkan untuk pengembangbiakan kerbau rawa yang tidak bisa dilakukan melalui inseminasi buatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggencarkan pelaksanaan program strategis Sikomandan atau sapi kerbau komoditas andalan negeri sebagai upaya meningkatkan populasi kerbau rawa di daerah ini. Sebagai plasma nutfah yang menjadi kekayaan alam khas Kalimantan Selatan, kerbau rawa hidup di lahan berawa dan mencari makan dengan cara berenang hingga mencapai jarak puluhan kilometer. Oleh karena itu, intervensi untuk berkembang biak menggunakan inseminasi buatan tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pengembangan kerbau rawa membutuhkan proses kawin alami. Saat ditemui di Banjarbaru pada Senin 15 Mei, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kalimantan Selatan,
Suparmi mengatakan perlu dukungan dari dinas kabupaten kota untuk menyediakan pejantan unggul agar kerbau rawa ini bisa terus berkembang biak secara alami. Kan rata-rata mereka hidupnya di rawa, otomatis kalau intervensi dengan IB tidak bisa dilakukan atau ada hambatan-hambatan, tentunya kita harus intervensi dengan pejantan yang bermutu baik, ya, yang tidak hanya dari lokal yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi kami minta kepada dinas yang membidangi peternakan di kabupaten kota harus ada upaya kawin alam, namun dengan pejantan yang unggul, pejantan kerbau yang unggul. Data Disbunak Kalimantan Selatan menyebutkan populasi kerbau rawa di Kalimantan Selatan saja mengalami peningkatan 3.000 ekor per April 2023. Dari jumlah 18.000 ekor pada tahun 2020 menjadi 21.000 ekor pada tahun 2023. Selain mengupayakan intervensi kawin alami, peningkatan populasi kerbau rawa juga dilakukan dengan pengendalian dan pencegahan sebaran penyakit, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK, dengan cara melakukan vaksinasi dan penandaan kerbau yang tidak sehat. Pemirsa, bila Anda mampir ke Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, ada wisata pemandian air panas di Desa Mantikole, Dolo Barat yang bisa Anda kunjungi. Selain untuk menyegarkan tubuh, sebagian besar masyarakat percaya bahwa pemandian air panas di sana berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain wisata bahari, wilayah Sulawesi Tengah juga memiliki wisata pemandian mata air panas yang konon berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Tempatnya ada di Desa Mantikole, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Lokasinya sekitar 20 km dari Kota Palu. Mata air panas yang ditemukan sejak puluhan tahun lalu ini dikembangkan menjadi wisata pemandian pada tahun 90-an dan saat ini dikelola Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Pada akhir pekan, pengunjungnya berasal dari dalam dan luar Kabupaten Sigi. Sebagian datang untuk berobat karena percaya air panas di pemandian ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Baru ini lagi. Ya. Kalau ibunya tahunya tempat ini apa? Dari itu orang-orang gitu yang kurang sehat. Oh, jadi bisa mati ke apa iya. Sama orang. Jadi dibawa kemari untuk mandi sini, Bu ya? Iya. Untuk buat pengobatan. Jadi banyak juga pengunjung yang datang untuk berobat ya Pak ceritanya. Kalau pengunjung datang berobat itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Selain mereka datang mandi-mandi, tujuan khususnya orang datang berobat. Mantikole dulunya adalah tempat wisata favorit masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya warga Sigi dan Kota Palu. Wisata ini bisa dinikmati dengan membayar biaya masuk Rp5.000. Mantikole juga memiliki daya tarik lain seperti kolam renang dan air terjun yang letaknya tidak berjauhan dari wisata air panas. Demikian kabar Indonesia pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.